A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama tentang tanda isim yang kedua, di mana tanda isim yang pertama adalah al-khafdhu, yaitu al-jar. Kemudian tanda isim yang kedua yaitu at-tanwin, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang apa yang dimaksud dengan tanwin, berikut pembagiannya hingga sampai pada bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun yang dibaca mati atau yang disukun, yang ia berada di akhir setiap kalimat. Dan kata tersebut atau harokat dhamma atau fathah atau kasrah yang diulang tersebut, yang disebut sebagai tanwin itu adalah sebagai ganti daripada nun yang mati. Oleh karenanya disebut lafdhan wa tufariquhu khatton. Dilafatkan, namun secara penulisan nun tersebut tidak diperkenankan untuk ditampakkan. Nah, kita juga sudah belajar bersama tentang pembagian tanwin, bahwa tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah tanwin tamkin, kemudian yang kedua adalah tankir, dan yang ketiga adalah al-muqabalah, dan yang keempat adalah al-iwad. Apa yang dimaksud dengan tanwin tamkin? Yang dimaksud dengan tanwin tamkin adalah tanwin yang masuk kepada sejumlah isim yang mu'rab dan munsharif. Kemarin sudah kita bahas bersama apa yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang dimaksud dengan munsharif, bahwa yang dimaksud dengan mu'rab adalah kata yang ia mengalami perubahan sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Jadi perubahan pada akhir kata tersebut itu diakibatkan atau adanya amil yang masuk kepadanya. Terkadang i'rabnya rafa, terkadang i'rabnya nasab, dan terkadang i'rabnya jar. Sementara apa yang dimaksud dengan munsharif? Yang dimaksud dengan munsharif adalah yang ia bisa ditanwin, ya, bisa ditanwin, dan tidak hanya terbatas kepada dhamma serta fathah, namun juga ia bisa di kasrah. Itu yang dimaksud dengan munsharif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tanwin tankir. Saya hapus lebih dahulu. Nah, bagian yang kedua dari tanwin disebut dengan tanwin tankir. Namun sebelum kita masuk kepada definisi daripada tanwin tankir, saya ingin menjelaskan bahwa isim itu terbagi menjadi 2, ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, apa yang dimaksud dengan mu'rab? Tadi sudah kita bahas bersama ketika kita belajar tentang tanwin tamkin. Sementara apa yang dimaksud dengan mabni? Yang dimaksud dengan mabni adalah tetapnya akhir dari sebuah kalimat, baik dalam harokatnya maupun ketika ia disukun. Jadi dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Kalau mu'rab itu seperti contoh kitabun, atau kitaban, atau kitabin. Sementara ada beberapa kata isim yang dia mabni, tidak mengalami perubahan sama sekali. Seperti apa? Seperti man. Man ini akan dibaca man terus dan tidak mengalami perubahan. Dia akan disukun terus. Seperti contoh, man ra'aita. Nah, siapa yang kamu lihat?
Atau seperti man haddatsaka. Siapa yang berbicara kepadamu? Atau misalkan ila man iltaja'ta. Kepada siapa kamu berlindung? Ilaman iltaja'ta. Meskipun kemasukan ila, dan kita tahu kemarin bahwa ila ini adalah salah satu dari huruf jar, ya, salah satu amil jar yang mengejarkan, namun meskipun ada ila, dia tidak mengalami perubahan. Ya, meskipun ada ila, kalimat man ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Ia tetap disukun. Oleh karenanya, kalimat man ini terkategorikan atau termasuk dari isim yang mabni, bahwa akhir dari kata tersebut tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. Itu yang dimaksud dengan isim mabni. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan isim mabni dan isim mu'rab, barulah kita akan membahas tentang apa? Tentang apa yang dimaksud dengan tanwinut tankir. Apa yang dimaksud dengan tanwinut tankir? Yang dimaksud dengan tanwinut tankir adalah at-tanwinul ladzi yalhaqu ba'dal asma'il mabniyati. At-tanwinul ladzi yalhaqu ba'dal asma'i al-mabniyati. Nah, at-tanwinul ladzi yalhaqu ba'dal asma'il mabniyati wa dzalika tafriqan bainal ma'rifatiha wa nakiratiha. Wa dzalika tafriqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Apa yang dimaksud dengan tanwin tankir? Yang dimaksud dengan tanwin tankir adalah tanwin yang masuk kepada sejumlah isim mabni. Sekali lagi, tanwin yang masuk kepada beberapa isim mabni. Dan masuknya tanwin tersebut bertujuan untuk membedakan antara yang ma'rifat dan yang nakirah. Apa yang dimaksud dengan makrifat dan nakirah? Tadi sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan mabni. Bahwa mabni itu, isim yang mabni adalah isim yang pada akhir katanya tidak pernah mengalami perubahan harokat sama sekali. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan makrifat dan yang nakirah? Yang dimaksud dengan makrifat itu artinya adalah tertuju, tertentu, khusus. Sementara yang dimaksud dengan nakirah itu adalah yang bersifat umum, tidak khusus dan tidak tertentu. Seperti bagaimanakah contoh daripada tanwin tankir? Nah, seperti kalimat sibawai. Nah, seperti kalimat sibawai. Kalimat sibawai dia bisa dibaca menjadi dua bacaan. Nah, dia bisa dibaca sibawaihi dan bisa dibaca sibawaihin. Nah, bisa dibaca sibawaihi, bisa dibaca sibawaihin. Apa bedanya? Apabila kita membaca kalimat sibawaihi ini dengan tidak ditanwin, ya, sekali lagi tidak ditanwin, maka ini sifatnya makrifat. Artinya apa? Tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Sibawah itu adalah nama seorang ahli nahwu, seorang ulama nahwu yang dia terkenal. Artinya nama Sibawah ini ketika ada orang menyebut Sibawah, biasanya orang akan terlintas bahwa yang dimaksud adalah Sibawah yang ahli nahwu. Nah, Sibawah ini ternyata dia bisa memiliki dua bentuk harokat. Namun,
keduanya memiliki perbedaan. Ketika ditanwin dan ketika tidak ditanwin memiliki perbedaan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita membacanya bukan atau tidak dengan ditanwin, maka yang dimaksud dengan sibawah ini adalah alimun al-alim, ya. Yang tokoh tadi, seorang ahli nahwu tadi, itu disebut dengan sebagai apa? Sebagai sibawaihi. Marartu bisibawaihi. Saya berjumpa dengan Sibawai. Siapa Sibawai yang di sini? Sibawai yang di sini adalah seorang ulama yang ahli nahwu. Itu disebut dengan Sibawaihi. Saya berjumpa, marartu bisibawaihi. Namun ketika saya membacanya dengan marartu bisibawaihin, marartu bisibawaihin, dengan saya membacanya dengan tanwin, maka yang dimaksud dengan kalimat sibawaihin di situ adalah seseorang yang dia bernama Sibawai, namun bukan Sibawai yang terkenal itu. Jadi ada orang lain, bukan Sibawai yang ma'ruf, bukan Sibawai yang masyhur, tetapi yang dimaksud dengan Sibawai di sini adalah ada orang dia bernama Sibawai. Marartu bisibawaihin. Oleh karena itu, tanwin yang masuk pada kata Sibawai di sini disebut sebagai tanwin tankir. Kenapa demikian? Karena dengan kita mendatangkan tanwin di sini, kita membedakan bahwa Sibawai yang di bagian kedua ini bukanlah Sibawai yang dia adalah seorang ahli nahwu. Nah, insya Allah bisa difahami. Saya akan bawakan contoh yang berikutnya. Seperti kalimat soh. Ada namanya isim fi'il. Isim fi'il ini seperti kalimat soh. Apa yang dimaksud dengan isim fi'il? Yang dimaksud dengan isim fi'il adalah kata yang menempati tempatnya fi'il. Baik secara makna maupun secara amal, ya. Baik secara arti maupun secara penggunaannya, dan dia tidak terpengaruh oleh amil. Nah, ini disebut dengan isim fi'il, kata yang menempati tempatnya fi'il, ya, dan ia beramal seperti fi'il, baik secara makna maupun secara pemakaiannya. Nah, kalimat soh ini bisa dibaca dua bentuk bacaan. Ya. Yang pertama, kita baca dengan sukun. Yang kedua, kita baca dengan ditanwin. Apa bedanya? Apa bedanya ketika membacanya dengan sukun dan apa bedanya dengan kita membacanya ketika kita tanwin? Bahwa kalau kita membacanya dengan disukun, itu artinya sama dengan kita sedang meminta kepadanya untuk diam, namun tentang hal tertentu. Ya. Jadi ketika saya mengatakan soh dengan disukun, itu artinya adalah uskut. Nah, uskut an hadzal hadithi faqat. Diamlah tentang pembahasan ini saja. Jadi tidak bersifat umum. Jadi ada satu topik pembicaraan dan saya minta kepadanya untuk diam, maka saya akan berkata kepadanya soh, diamlah kamu. Namun perintah tersebut hanya diam berkaitan tentang permasalahan tertentu. Namun ketika saya mengatakan sohin dengan ditanwin, ya. Ketika saya mengatakan sohin dengan ditanwin, kalau tadi tidak dengan ditanwin, sekarang dengan ditanwin, apa bedanya? Yaitu saya meminta kepadanya dia untuk diam. Ya. Tentang apapun, bukan tentang satu pembahasan, bukan hanya tentang satu topik, tapi diam. La tatakallam bi kalimatin. Jangan berbicara apapun, itu artinya adalah sohin. Jadi kalau saya menggunakan soh,
artinya adalah diamlah kamu dalam hal tertentu. Namun ketika saya mengatakan sahin, artinya diamlah kamu. Jangan berbicara apapun. Sahin. Dan tidak terbatas kepada satu pembahasan atau satu topik. Uskut sukutan ma. Aila tatakallam di kalimatin. Nah, tanwin yang masuk kepada isim fi'il dari kata sah ini disebut dengan tanwin tankir. Apa dari tanwin tankir? Adalah tanwin yang masuk kepada sejumlah isim mabni. Dan tanwin tersebut dihadirkan untuk membedakan antara yang ma'rifat dan yang nakirah. Mana yang ma'rifat dan mana yang nakirah dari kata tersebut dengan kita melihat apakah kata tersebut ditanwin ataukah tidak. Insya Allah bisa difahami dengan baik. Nah, tanwin tankir ini ya kita akan bisa mengetahui apakah dia ma'rifat atau nakirah setelah ia berada di dalam sebuah susunan kalimat sempurna. Itu adalah makna daripada tanwin tankir. Nah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bagian tanwin yang ketiga dan yang keempat, yaitu tanwinul muqabalah dan tanwinul iwad. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.